Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sekolah Alam Avicenna Malang, Dr. Hajah Wisnu Wahyuni, SPKJ. Yang kami hormati Direktur Sekolah Alam Avicenna Malang, Ila Yustitia Rima Duhita, ST MPD. Dan tak lupa Bapak Ibu Guru, beserta staf dan karyawan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan tak lupa anak-anakku semua, mulai dari kelompok bermain TK, TKA, TKB, kelas 1 sampai kelas 6, yang Pak Ma harus cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, curahan rahmat, hidayah dan taufik kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menjalani kegiatan ibadah puasa yang ke-18 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Nabi yang mempunyai mukjizat Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan ini, tadi malam kita sudah berdoa bersama-sama. Pada malam 17 Ramadan kita berdoa khataman Al-Quran. Setelah 1 minggu yang lalu Bapak Ibu Guru menghatamkan Al-Quran mulai dari juz 1 sampai 30. Semoga apa yang kita lakukan dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ribuan malaikat akan mendoakan kita. Barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari saja atau dalam 1 minggu, 60.000 malaikat akan mendoakan kita semua, mulai dari hajat kita, cita-cita kita. Dan tadi malam telah kita doa khataman Al-Quran. Semoga kita semua selalu mendapat berkah Al-Quran, berkah Ramadan pada tahun ini. Pada kesempatan kali ini Pak Mahrus akan membahas tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, bulan diturunnya Al-Quran di bulan Ramadan, sesuai dengan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpedoman kepada petunjuk Al-Quran, hudal linnas. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Mulai dari Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua petunjuk. Mulai kita lahir, mulai kita belajar, mulai kita menghormati bapak ibu, mulai kita sampai mencari kerja, belajar apapun, sudah ada petunjuknya
di dalam Al-Quran ini. Allah turunkan Al-Quran ini bukan hanya sebagai untuk dibaca, bukan hanya sebagai untuk dibawa saja, tapi Allah desain semuanya Al-Quran ini sebagai petunjuk kita semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Allah terdapat di dalam Al-Quran ini. Banyak sekarang kehidupan manusia, banyak yang bingung tentang masalah kehidupan ini. Ada yang merasa susah, ada yang merasa bingung, ada yang merasa tidak tahu harus apa tujuan hidup ini. Padahal di dalam sholat kita sudah melafalkannya setiap 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya hidup ini ya Allah, aku hidup ini hanya untuk ibadah kepadamu. Rukuku, sujudku, aku minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu aku menyembah, hanyalah kepadamu aku minta. Kalau kita masih bingung, kalau kita masih susah dalam kehidupan ini, bukan kita kurang hebat menjalani kehidupan ini, bukan kita kurang kuat menjalani kehidupan ini, tapi kita tidak bisa, tidak mampu melakukan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan terdapat kemudahan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, keluarga besar Sokal Alam Afisina Memalang, Pak Marus juga mengingatkan pada diri Pak Marus, pada semuanya, agar kita senantiasa mengamalkan apa yang ada di dalam isi dalam Al-Quranul Karim. Banyak kisah-kisah yang sudah kita dengar, mulai dari kisah Nabi Ayub yang terkena dengan penyakit kulit, sampai ulatnya pada sholat pun, saking sabarnya Nabi Ayub, sampai pada sholat pun ulat-ulat belatung-belatung yang ada di dalam dirinya dia lepas dulu karena dia takut najis ketika sedang menghadap Allah. Dan ketika sudah selesai sholat, ulat-ulat pun ditaruh kembali. Dia saking kasih sayangnya kepada ulat-ulat, dia taruh kembali ke dalam kulitnya itu agar bisa menghisap kulitnya. Coba kita bayangkan kalau kita sendiri, pasti kita sudah bunuh ulat itu, pasti kita sudah injak-injak usir dari tubuh kita. Saking sabarnya Nabi Ayub. Mulai dari ceritanya Nabi Yunus yang dimasukkan ke dalam, yang dimakan oleh ikan paus. Saking sabarnya, dia tetap sabar berdoa sampai Allah mengabulkan. Langsung menghempaskan ikan paus itu dengan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hina ya Allah, tiada daya dan kekuatan malaikat darimu. La haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Mulai dari kisahnya Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum Quraisy karena tidak suka kepada Nabi Ibrahim. Pada saat dibakar, Nabi Ibrahim bukannya merasa takut, bukannya merasa bingung, tapi dia malah berdoa sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Qala yarukuni bardan wassalaman wa ala Ibrahim, yang terdapat dalam Quran surat Al-Ibrahim. Oleh karena itu, pemirsa yang ada di rumah, Bapak Ibu guru Sekolah Alam Afisina Malang, anak-anakku semua, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menafsirkan apa yang ada di Al-Quran, senantiasa kita mengkaji Al-Quran, apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Mulai dari Quran surat Al-Fatihah, Safi'an Nas, karena Al-Quran ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.